Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan formulasi pembuatan tablet kunyah Antalgin dengan metode granulasi basah. Saya Muhammad Ulil Huda sebagai pemateri dan moderator, dan ada teman saya, Nur Fauzan sebagai pemateri, Nur Fadilah sebagai pemateri, dan Noktarini sebagai pemateri. Di sini kami memakai formulasi zat aktifnya yaitu Antalgin, pengikatnya amilum dan aqua, penghancur dalamnya ada cornstarch, pengisinya ada laktosa, penghancur luarnya ada Avisel pH 102, memakai glidan talkum, anti-adherent mg-stearat, sodium sakarin, dan sodium kiklamat, dan pewarna yaitu strawberry. Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 tidak jauh berbeda, hanya berbeda di penghancur dalam dan pewarnanya. Reformulasi zat aktif. Ada Antalgin. Pemeriannya yaitu hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit, kelarutannya larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95%, dalam 13 bagian aseton, dalam 40 bagian gliserol, dan dalam 9 bagian propilen glikol, larut dalam larutan alkali hidroksida. Penyimpanan yaitu dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Khasiatnya yaitu analgetikum dan antipiretik. Rumus molekulnya yaitu C8H9NO2. Berat molekulnya yaitu 151,16 gram per mol. Titik leburnya yaitu antara 168 sampai 172. Selanjutnya yaitu preformulasi zat eksipien. Yang pertama yaitu ada amilum. Pemeriannya yaitu amilum tidak berbau, tidak berasa, warnanya putih, serbuk halus. Kelarutannya yaitu praktis tidak larut etanol 96%, pati menjadi larut dalam air panas. Rumus molekulnya yaitu C16H10O5. Berat molekulnya yaitu 300 berat molekulnya yaitu 300 sampai 1000. Fungsinya yaitu pengikat. Penyimpanannya yaitu dalam tempat sejuk dan kering. Inkompatibilitasnya yaitu tidak kompatibel dengan zat pengoksidasi kuat. Selanjutnya yaitu aquades. Pemeriannya yaitu cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Stabilitasnya, air adalah salah satu bahan kimia yang stabil dalam bentuk fisik, es, air, atau uap. Air harus disimpan dalam wadah yang sesuai. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Di sini ada OTT-nya yaitu dalam formulasi air dapat bereaksi dengan bahan eksipien lainnya yang mudah terhidrolisis. Berat molekulnya yaitu 18,02 gram per mol. Rumus molekulnya yaitu H2O. Kelarutannya yaitu cairan bening. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fauzan. Saya Nur Fauzan, di sini saya akan melanjutkan dari Muhammad Ulil. Selanjutnya yaitu cornstarch. Pemeriannya serbuk sangat halus dan putih, kelarutan praktis tidak larut dalam air dengan dan dalam etanol. Penyimpanan dalam wadah tertutup. Selanjutnya ada laktosa. Di sini sumber referensinya yaitu HP edisi 4 tahun 2009 halaman 359 sampai 361. Pemeriannya di sini serbuk kristal warna putih, rasa manis, tidak berbau. Larutannya larut dalam air, sedikit larut etanol 95 dan ether. Rumus molekul C12H12O11, berat molekulnya 392,30. Fungsi sebagai pengisi, penyimpanan, wadah tertutup rapat dan di tempat sejuk kering. Inkompatibilitas dengan oksidator kuat dapat mengalami reaksi dengan primer dan sekunder. Selanjutnya ada Avisel pH 102. Referensinya di sini HP edisi 4 tahun 2019 halaman 129 sampai 133.
Pemberian serbuk kristal dengan partikel berpori, warna putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan praktis tidak larut air. Rumus molekul C6G10O5. Berat molekulnya lebih dari 3100. Fungsi absorbat suspending deterjen. Penyimpanan wadah tertutup baik, tempat sejuk, kering. Konsentrasi 20-90%. Selanjutnya ada talak. HOP edisi 6 tahun 2009 halaman 728 sampai 731. Pemberian sangat halus, warna putih sampai putih keabu-abuan, tidak berbau, berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari larutan. Kelarutannya tidak larut dalam hampir semua pelarut. Stabilitas talak merupakan bahan yang stabil dan disterilisasi juga dengan pemanasan sampai 160 derajat Celcius. Tidak kurang dari 1 jam dapat juga disterilkan dengan gas etil oksid atau gamma radiasi. Inkompatibilitas inkompatibel dengan kandungan amonium kuartener. Penyimpanan disimpan dalam wadah rapat dan tempat kering. Kegunaan sebagai glidan. Selanjutnya yaitu MG Stearat. Literasinya HOP edisi 6 tahun 2009 halaman 404 sampai 405. Berat molekul 591 sampai 591,29. Pemberian serbuk halus berwarna putih, bau samar, rasa khas. Kelarutan praktis tidak larut dalam etanol 95, eter dan air. Sedikit larut dalam benzen, hangat, dan etanol 95. MG Stearat stabil dan dapat disimpan dalam wadah tertutup dan kering. Inkompatibilitas inkompatibel dengan asam kuat, basa, garam besi, hindari pencampuran dengan bahan yang teroksidasi kuat. MG Stearat dapat digunakan dalam produk yang mengandung aspirin, beberapa vitamin, dan garam besi. Penyimpanan disimpan dalam wadah tertutup rapat, kegunaannya sebagai anti-adheren. Selanjutnya yaitu sodium sakarin. Literasinya Farmakope Indonesia 4 halaman 748. Berat molekulnya 183,18. Pemberian serbuk atau hablur putih tidak berbau atau berbau aromatik lemah. Kelarutan mudah larut dalam air, agak suka larut dalam etanol, dan lebih mudah larut dalam etanol 90%. Kegunaan sebagai pemanis. Stabilitas terjadi dekomposisi hanya pada suhu 125 derajat Celcius dan pada pH yang rendah, pH 2. Konsentrasi 0,02 sampai 0,5%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurfadilah. Ya, ada sodium siklamat. Rumus molekulnya C6H12N Berat molekulnya 201,22 gram per mol. Larutannya larut dalam 5 bagian air, dalam 250 bagian etanol, 95% pekat, dan dalam 25 bagian propilen glikol pekat, praktis tidak larut dalam kloroform pekat dan dalam eter pekat. Pemberiannya hablur atau serbuk hablur, putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau. Rasanya agak manis walaupun dalam larutan encer. Essence strawberry, pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna, kegunaannya sebagai pengaroma, penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Di sini ada perhitungan formula 1 tablet 200 mg dibuat sebanyak 100 tablet. Fase dalamnya 92%, antalgin 80 mg dikali 100 tablet, hasilnya 8 gram, amilum 10% dikali 200 mg dikali 100 tablet, sama dengan 2 gram, aqua 1,5 dikali 2 gram, sama dengan 3 gram, cornstarch 4% dikali 200 mg dikali 100 tablet, sama dengan 0,8 gram, laktosa 200 mg dikali 100 tablet, sama dengan 20 gram. 20 gram dikurangi hasil dari antalgin, amilum, aqua, cornstarch. Jadi 20 gram dikurang 13,8 gram, hasilnya 6,92 gram. Bobot granulnya 25 gram, kadar air 3%, bobot granul 0% H2O 96% dikali 25 gram, hasilnya 24 gram. Yang fase luarnya 8%, Avicel pH 102,
10 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 2,45 gram. Talk 1 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,26 gram. Magnesium stearat 0,80 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,20 gram. Sodium sakarin 0,80 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,20 gram. Sodium siklamat 1 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,26 gram. Strawberry 0,3 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,07 gram. Selanjutnya, perhitungan formula 2. 1 tablet 200 mg dibuat sebanyak 100 tablet. Fase dalamnya 92%. Antalgin 80 mg dikali 100 tablet, hasilnya 8 gram. Amilum 10% dikali 200 mg dikali 100 tablet, hasilnya 2 gram. Aqua 1,5 dikali 2 gram, hasilnya 3 gram. Cornstarch 6% dikali 200 mg dikali 100 tablet, hasilnya 1,2 gram. Laktosa 200 mg dikali 100 tablet, hasilnya 20 gram. 20 gram dikurangi hasil dari antalgin, amilum, aqua, dan cornstarch. Yaitu 20 gram dikurangin 14,2 gram. Hasilnya 5,8 gram. Bobot granul 25 gram, kadar airnya 3%. Bobot granulnya 0% H2O itu 96% dikali 25 gram, hasilnya 24 gram. Fase luar 8%. Avisel pH 102, 10 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 2,60 gram. Tak 1 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,26 gram. Start magnesium stearat 0,80 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,20 gram. Sodium sakarin 0,80 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,20 gram. Sodium siklamat 1 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,26 gram. Strawberry 0,35 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,09 gram. Untuk perhitungan formula yang ketiga, 1 tablet 250 mg dibuat sebanyak 100 tablet. Fase dalam 92%, antalgin 80 mg dikali 100 tablet, hasilnya 8 gram. Amilum 10% dikali 200 mg dikali 100 tablet, hasilnya 2 gram. Aqua 1,5 dikali 2 gram dikali 3 gram, 1,5 dikali 2 gram, hasilnya 3 gram. Cornstarch 8% dikali 200 mg dikali 100 tablet, hasilnya 1,6 gram. Laktosa 200 mg dikali 100 tablet, hasilnya 20 gram. 20 gram dikurangi hasil dari antalgin, amilum, aqua, cornstarch itu jadi 20 gram dikurangi 14,6 gram. Hasilnya 5,4 gram. Bobot granul 25 gram, kadar air 3%, bobot granulnya 0% H2O, itu 96% dikali 25 gram, hasilnya 24 gram. Fase luar 8%, avisel pH 102, 10 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 2,60 gram. Yang tak 1 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,26 gram. Magnesium stearat 0,80 dibagi 92 dikali 24, hasilnya 0,20 gram. Sodium sakarin 0,80 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,20 gram. Sodium siklamat 1 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,26 gram. Strawberry 0,4 dibagi 92 dikali 24 gram, hasilnya 0,010 gram. Selanjutnya alat dan bahan. Di sini alat ada mortar, penggaris, corong, timbangan analitik, gelas ukur, baskom, ayakan, kain batis, Erlenmeyer, penangas air, termometer, sarung tangan, masker, oven, dan stemper. Untuk bahannya ada paracetamol, amilum, aqua, cornstarch, laktosa,
Avicel, pH 102, tak, magnesium stearat, sodium sakarin dan sodium Baik, siklamat, dan saya akan stroberi. melanjutkan presentasi dari Nurfadilah. Di sini ada prosedur kerja. Pertama, pembuatan larutan pengikat. Tuang air ke dalam wadah gelas sambil diaduk, suspensikan ke dalam bahan pengikat, amilum. Tambahkan air mendidih 95 derajat Celcius. Teruskan pengadukan hingga diperoleh cairan yang jernih. Kedua, granulasi, ayak zat aktif paracetamol, bahan penghancur, cornstarch, dan pengisi laktosa. Sebelum dicampur menggunakan ayakan MES 30, tuang zat aktif atau paracetamol, bahan pengisi laktosa, dan penghancur cornstarch ke dalam wadah baskom. Aduk homogen selama 5 menit. Tambahkan larutan pengikat, suhu 60 derajat Celcius atau hangat. Aduk hingga menjadi massa yang kompak. Bila perlu dapat ditambahkan air hangat. Granulasi massa basah ini dengan ayakan MES 12 hingga terbentuk granul yang baik. Keringkan granulat di dalam lemari pengering yang telah dialasi kain batis pada suhu 40-50 derajat Celcius semalaman. Kadar air granul lebih kecil dari 5%. Pencampuran akhir, ayak granulat yang telah kering dengan ayakan MES 12. Masukkan granul ke dalam kantong plastik, tambahkan ke dalamnya bahan penghancur, Avicel, pH 102, gelidan atau tak, dan anti-adheren, Mg stearat, yang telah diayak dengan MES 12. Kocok kantong plastik selama 5 menit. Dan kemudian di sini ada evaluasi granul. Di sini pengujiannya ada uji organoleptik ya. Formula 1, Formula 2, Formula 3 itu warnanya pink, baunya stroberi, dan rasanya manis. Kemudian ada uji pemampatan granul. Formula 1 memiliki hasil 83,33%, Formula 2 82,69%, Formula 3 82,35%. Dan syaratnya lebih besar dari 80%. Dan keterangannya telah memenuhi persyaratan. Dan ada uji kadar air. Formula 1 4%, Formula 2 3%, Formula 3 2%. Dan syaratnya lebih kecil dari 5%. Berarti keterangannya memenuhi persyaratan. Dan ada uji alir granul. Formula 1 9 detik, Formula 2 7 detik, Formula 3 6 detik. Dan syaratnya lebih kecil dari 10 detik. Berarti keterangannya telah memenuhi persyaratan. Kemudian ada evaluasi tablet. Pengujiannya ada uji keseragaman bobot. Formula 1, Formula 2, Formula 3 memiliki hasil yang tidak menyimpang. Syaratnya kolom A harus lebih besar dari 7,5%, kolom B harus lebih besar dari 15%. Keterangannya telah memenuhi persyaratan. Dan ada uji kekerasan, Formula 1 memiliki hasil 5,84 kg per cm², Formula 2 5,32 kg per cm², dan Formula 3 memiliki hasil 4,81 kg per cm². Dan syaratnya 4-7 kg per cm². Berarti di sini keterangannya telah memenuhi persyaratan. Dan uji kerapuhan, Formula 1 memiliki hasil 0,04%, Formula 2 0,07%, Formula 3 0,1%. Dan syaratnya di sini F lebih kecil dari 1%, berarti telah memenuhi persyaratan. Dan ada uji waktu hancur, Formula 1 memiliki hasil 10 menit 14 detik, Formula 2 9 menit 25 detik, Formula 3 6 menit 51 detik. Dan syaratnya harus lebih kecil dari 15 menit. Berarti memenuhi persyaratan. Dari evaluasi tablet ini, semua telah memenuhi persyaratan. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Muhammad Ulil. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu tablet kunyah didesain untuk dihancurkan secara cepat di dalam rongga mulut dengan menggunakan gigi dengan cara dikunyah. Dapat memberikan residu dengan rasa enak, mudah ditelan,
dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Jenis tablet ini digunakan dalam formulasi tablet untuk anak, terutama formulasi multivitamin, antasid, dan antibiotik tertentu. Formula yang digunakan yaitu Antalgin sebagai zat aktif, Amilum sebagai pengikat, Aquades sebagai pelarut, cornstarch sebagai penghancur dalam, laktosa sebagai pengisi, Official pH 102 sebagai penghancur luar, talkum sebagai gelidan, magnesium stearat sebagai anti-adheren, sodium sakarin, dan sodium siklamat sebagai pemanis, stroberi sebagai pewarna. Pembuatan tablet kunyah menggunakan metode granulasi basah. Pada evaluasi granul dan evaluasi tablet, dari hasil yang didapat semuanya memenuhi syarat. Dan semakin tinggi konsentrasi zat efisien yang dipakai, maka semakin baik hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.